Sedangkan ulama tafsir itu mentafsiri qurrata a'yun itu siapa? Yaitu anak-anak yang soleh solihah, yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Umi akan membahas tentang posisi anak yang ada dalam Al-Quran. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah rizki yang diberikan Allah kepada pasangan suami istri, sehingga keberadaannya harus selalu kita syukuri. Sedangkan anak kalau dalam Al-Quran itu nanti ada beberapa posisinya, jadi menempati posisinya masing-masing. Kira-kira ada berapa sih posisi anak yang sesuai dalam Al-Quran? Yang pertama, anak diposisikan sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti yang sudah sering kita dengar dalam doa-doa yang berada di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami, istri-istri dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati, sebagai penenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Sering ya doa-doa itu kita panjatkan setelah sholat ataupun apa, itu menjadi posisi yang pertama, yaitu apa? Qurrata a'yun, penenang hati. Sedangkan ulama tafsir itu mentafsiri qurrata a'yun itu siapa? Yaitu anak-anak yang soleh solihah, yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi sesama. Tentunya dengan menjadi qurrata a'yun atau anak itu diposisikan menjadi qurrata a'yun, pastinya anak tersebut tidaklah lahir begitu saja. Dia pasti lahir dari orang-orang yang hebat, dari ayah ibu yang soleh solehah, dan perjuangan ayah ibunya agar bisa menjadi anak tersebut menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Mungkin dengan dibimbing, kemudian diarahkan, dididik yang sebaik-baiknya agar anak tersebut menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Ini perlu adanya pengorbanan jiwa, pengorbanan raga, pengorbanan harta, pastinya ada. Kalau kita tidak mampu untuk membimbingnya sendiri, kita bisa menitipkan atau memasukkan ke sekolah-sekolah agama seperti TPQ, madrasah, ataupun ke pondok pesantren, agar anak-anak kita bisa terdidik dari kecil, bisa tahu tentang agama, tentang akhlak, sehingga dia akan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi posisi yang pertama, yaitu menjadi qurrata a'yun atau penenang hati. Selain orang tuanya harus mendidik, membimbing, dan juga mengarahkan, yang lebih utama yaitu sebagai orang tua harus selalu mendoakan, karena doa orang tua, terlebih-lebih doa seorang ibu untuk anaknya, itu tidak ada penghalang. Jadi doanya itu sangat mustajab, sangat dikabul. Oleh karena itu, kalau kita sudah menjadi orang tua, jangan lupa ya, selalu mendoakan anaknya, karena itu yang utama. Sedangkan posisi yang kedua,
anak diposisikan seperti perhiasan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan seperti surat Al-Kahfi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan sebangsa dunia. Akan tetapi sebaik-baiknya pahala itu di sisi Allah adalah yang solihah, yang soleh. Nah, di situ berarti posisi yang kedua, anak diposisikan sebagai perhiasan. Kalau perhiasan sudah pasti selalu dijaga, dirawat, iya kan? Namanya juga perhiasan, dihati-hati. Nah, itu anak yang kedua disamakan dengan perhiasan. Jadi ketika di dunia selalu dijaga, dirawat, semua keinginannya itu terpenuhi. Namun jangan salah, ketika orang tua terlena dengan terlalu menganggap dia seperti perhiasan yang selalu dijaga, yang selalu dituruti semua permintaannya, itu malah bisa menjerumuskan anak-anak tersebut. Mungkin anak itu akan menjadi anak yang manja, anak yang keras kepala, yang selalu minta dituruti apapun permintaannya. Jadi untuk posisi yang kedua tolong lebih berhati-hati ya. Kalau memposisikan sebagai perhiasan itu tetap harus dikontrol, harus dijaga. Jangan sampai kita yang terlalu memanjakan atau terlalu menuruti semua permintaannya akan menjerumuskan anak tersebut. Yang ketiga, anak diposisikan sebagai fitnah atau ujian. Seperti dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu sebagai fitnah ataupun ujian. Di situ jelas ya. Jadi anak itu diposisikan sebagai ujian. Untuk yang ini mungkin kita bisa sama maknai kalau anak itu sebagai ujian dalam artian apa? Anak kan adalah amanah, titipan. Titipan dari Allah yang harus kita jaga. Kalau barang titipan itu kan juga harus dijaga karena suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Kenapa dikatakan ujian? Karena kalau kita tidak bisa menjaga amanah itu akan menjadi ujian bagi kita ataupun fitnah. Kalau kita tidak menjaganya dengan baik, tidak mengarahkan anak itu dengan baik, maka anak itu bisa menjadi, contoh saja anak itu mungkin bisa menjadi anak yang nakal, anak yang membangkang. Itu salah satu dari ujian orang tua. Dan yang terakhir, yang keempat, itu anak diposisikan sebagai musuh. Naudzubillah ya, ini yang keempat, anak diposisikan sebagai musuh. Musuh untuk orang tuanya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat At-Taghabun ayat 14, yang artinya, hai orang-orang yang mukmin, berhati-hatilah, karena sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu akan menjadi musuh bagimu. Jadi di situ sudah dijelaskan dalam Al-Quran untuk berhati-hati, karena istri dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh. Nah, ini posisi yang keempat ya, anak sebagai musuh. Musuh dalam hal apa? Mungkin musuh di dunia ataupun di akhirat. Ulama tafsir itu sebagian mengatakan kalau itu akan menjadi musuh di dunia. Seperti pada masa Kanjeng Nabi, pada masa sahabat, saat sahabat ingin hijrah, itu dihalang-halangi oleh istri dan anak-anaknya untuk hijrah kepada Kanjeng Nabi. Itu contoh yang musuh di dunia. Dan ada menjadi musuh di akhirat. Musuh di akhirat ketika di akhirat itu anak-anaknya menjadi musuh bagi orang tuanya, karena dia menuntut
saat di dunia mungkin hak-haknya tidak dipenuhi oleh orang tuanya, sehingga ketika di akhirat dia memusuhi orang tuanya, meminta hak-haknya. Nah, itu posisi yang keempat. Naudzubillah ya. Jadi kalau anak tidak diarahkan dari kecil, dia nanti akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu tadi 4 posisi seorang anak sesuai dengan Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Anak sebagai penenang hati. Yang kedua, anak sebagai perhiasan, anak sebagai fitnah atau ujian, dan yang keempat, anak sebagai musuh. Semoga ini sebagai pembelajaran ya buat kita semua. Mungkin bagi kita yang masih menjadi anak ataupun sudah menjadi orang tua, semoga kalau kita menjadi orang tua, kita bisa mendidik anak-anak kita bisa mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, agar anak-anak kita bisa menjadi qurrata a'yun, penenang hati dan penyejuk jiwa, sekaligus bisa menolong kita besok di akhirat. Karena apa? Amal jariah salah satunya adalah anak yang soleh dan solehah. Mungkin kita tidak bisa, mungkin kita belum bisa beramal yang lain, tapi semoga ketika kita punya anak, kita bisa mendidik, membimbing, dan mengarahkan agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan jangan lupa selalu berdoa ya, berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diberi pertolongan, lindungan, agar selalu taat kepada Allah. Mungkin itu saja video Umi kali ini, semoga bermanfaat. Semoga apa yang sudah kita pelajari atau sudah kita tonton di video kali ini bisa membawa kemanfaatan untuk semuanya. Tapi jangan lupa yang belum subscribe ya channelnya ini, dan selalu tonton video-video Umi yang lain. Insya Allah semuanya bermanfaat. Udah dulu ya video dari Umi, sekian. Bila ada salah-salah mohon maaf, dan terima kasih untuk semua yang sudah mensupport. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.